suster, frater, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Perayaan Ekaristi akan diselenggarakan secara konselebrasi bersama Romo Florentinus Heru Ismadi SCY dan Romo Yosef Sutrisno Amerullah SCY. Petugas tata laksana dari Komunitas Awam Dehonian San Frades, KOR dari Remaka San Frades. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam misa pagi ini kita bersyukur bersama keluarga Halim Gani yang bersyukur atas penyertaan Tuhan dan Bunda Maria untuk ulang tahun perkawinan yang ke-11 Pasutri Brigita Stevi Valegata Dekeko Gani dan Yohanes Agung Endika Setiadini. Semoga diberi kesehatan, perlindungan, hidup rukun beserta keluarga, dan tetap setia dengan iman Katolik. Kita juga berdoa bersama keluarga Anton dan Yekti mengucap syukur atas ulang tahun ke-17 Christianus Gilar Winero. Semoga sehat selalu dan apa yang menjadi cita-cita boleh tercapai. Kita juga berdoa untuk Ibu Helena Setiabudi yang merayakan ulang tahun ke-80. Semoga selalu sehat dan boleh melayani keluarga dengan baik. Kita pun berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang, Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudari Giok Hua, Bapak dan Ibu Surahmat. Semoga mereka telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat Natal. Perayaan Natal ini memberi kepada kita sebuah keyakinan bahwa Allah akan selalu ada bersama kita. Dia lahir di tengah-tengah kita, maka ini adalah sebuah jaminan bahwa Dia selalu ada bersama kita menyelenggarakan dunia dengan kasih-Nya. Dia tidak akan membiarkan kita semua sendirian, karena Dia akan selalu menjaga kita. Maka mari kita bersyukur atas Allah yang begitu baik ini dan kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan sekarang marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang bekerja
Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau memperbaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menyebarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersorak-sorai serentak. Sebab dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah.
bermazmurlah, bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, dan pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya.
bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, misa ini direncanakan untuk anak-anak dan orang tua terberkati. Jaraknya jauh sekali. Maka renungannya tidak mungkin satu untuk semua. Jadi saya membagi dua. Yang pertama untuk yang orang tua terberkati, lalu kemudian nanti untuk anak-anak. Sabar dulu ya anak-anak ya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah begitu panjang melayani keluarga dengan baik. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu kepada keluarga. Mari kita merenungkan satu tema di dalam perayaan Natal ini. Natal itu sering dimengerti secara berbeda. Buktinya apa? Buktinya diungkapkan dengan lagu-lagu yang berbeda. Misalnya, Malam Kudus. Natal dimengerti sebagai kelahiran Tuhan yang menguduskan manusia yang hidup dalam kegelapan. Maka di dalam malam yang kudus, manusia mendapatkan terang baru karena kelahiran Tuhan. Lagu apa lagi? White Christmas misalnya. Mengapa kok disebut white? Karena orang-orang Eropa pada waktu merayakan Natal biasanya dipenuhi dengan salju. Semua warna apapun kemudian ketutup dengan salju menjadi putih semuanya. Putih adalah lambang kekudusan. Sama seperti tadi, semua akhirnya dikuduskan karena kedatangan Yesus. Lagu apa lagi? Jingle Bells misalnya. Ketika kita mendengar suara lonceng gereja, apa yang teringat pertama kali? Berdoa. Kehadiran lonceng itu menandakan kehadiran Tuhan. Maka lihat bahwa makna Natal diungkapkan dengan beberapa lagu. Ada satu lagu yang mungkin Bapak Ibu belum mengerti. Lagunya itu judulnya Ijian Liu. Sebuah hadiah. Itu menandakan bahwa Yesus yang lahir adalah sebuah hadiah. Lagunya begini.有一件礼物，你手到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等好，是为了你，准别人不能收。生命有限，色光也会走。如果你不珍惜，机会难留。Kayaknya sampai di sini aja lagunya. Intinya adalah bahwa Yesus yang lahir itu menjadi sebuah hadiah. Kita nggak boleh melewatkan. Karena begitu melewatkan, nggak datang lagi hadiah bagi kita. Maka Yesus yang lahir adalah hadiah untukmu semua. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita melihat bahwa ternyata lagu-lagu tadi mengungkapkan misteri Natal. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Yesus Tuhan menjadi manusia? Untuk apa dia menjadi manusia? Nah, ada sebuah cerita begini. Sebuah keluarga, semua Katolik, tapi si bapak dalam keluarga ini tidak mau mengerti bahwa Allah kok menjadi manusia. Bagaimana itu? Maka pada hari Natal, keluarga semua ikut ke gereja, misa, dia di rumah aja. Waktu itu turun salju, sangat keras. Tiba-tiba dia di rumah sendirian, ada suara brak. Sesuatu menabrak kaca jendelanya. Dia bingung, ini ada apa ya? Ternyata tidak cuma sekali, brak, brak, brak terus beberapa kali. Akhirnya dia keluar, lalu dia lihat, rupanya burung-burung nabrak kaca jendela, lalu jatuh. Jatuhnya di tempat yang ada salju yang dingin. Burung-burung itu kesakitan,
dan kedinginan. Nah, orang ini lalu mau menolong. Dia mau mengangkat burung itu, mau dimasukkan ke rumah yang lebih hangat. Tapi burung-burung tadi malah takut, mau ditangkap orang. Lalu karena takut, si orang tadi mencoba menggiringnya. Digiring, tapi juga takut. Pada saat itu, si orang tadi mengatakan, seandainya burung-burung ini mengerti kata-kata saya, pasti mereka mau diselamatkan. Pada saat dia berpikir begitu, lonceng gereja berbunyi. Teng, teng. Saat itu juga dia menjadi mengerti mengapa Tuhan menjadi manusia. Karena dia ingin menyelamatkan kita yang kesakitan dan dalam bahaya, tetapi kita tidak mengerti bahasa Tuhan. Maka satu-satunya yang bisa dibuat adalah Allah menjadi manusia, menggunakan bahasa manusia, menjelaskan kepada kita. Itulah mengapa Yesus menjadi manusia, agar dia bisa menjelaskan dengan bahasa kita bahwa dia mau menyelamatkan kita. Lalu maknanya apa bagi kita? Maknanya adalah mari di dalam keluarga kita itu saling membantu menuju keselamatan. Maka kita harus punya bahasa yang sama agar bisa saling mengerti lalu saling menyelamatkan. Kalau satu sama lain tidak mengerti, suami ngomong apa, istrinya mengerti apa, tidak klop, maka kita perlu mempunyai bahasa yang sama agar bisa saling membantu di dalam menuju keselamatan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Sekarang waktunya untuk anak-anak. Selamat pagi. Romo punya lagu. Berjalan-jalan di pinggir hutan, kulihat seekor binatang jalan. Jalannya begini. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Apa? Binatang monyet namanya. Gimana jalannya? Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Nah, Romo punya teman monyet. Tunggu dulu ya, Romo gambar dulu wajahnya temannya Romo. Yes. Teman Romo ini namanya Mon. Siapa namanya? Mon. Nah, suatu hari si Mon ini lagi jalan-jalan, dia menemukan sebuah benda. Bendanya adalah begini. Tunggu dulu, digambar dulu. Gambar apa ini ya? Ada botol, di dalamnya ada kacang. Nah, monyet kan suka kacang kan ya? Pisang juga suka, kacang juga suka. Nah, karena dia menemukan botol yang di dalamnya ada kacangnya, maka apa yang dia buat? Tangannya masuk ke dalam botol, lalu menggenggam kacangan ya. Ketika mau ditarik keluar, nggak bisa karena tangannya penuh dengan kacang, menggenggam keluar. Jadi tangannya terkunci di dalam botol tadi. Coba digambar dulu ya. Nah, gimana gambarnya ya? Sebentar, digambar dulu. Nah, karena tangannya menggenggam kacang,
Nggak bisa keluar dia, ada kacang ketinggal di dalam tuh. Kacangnya punya tangan, punya kaki ya. Nah, karena tidak bisa keluar, maka kacang itu juga tidak bisa dimakan oleh dia karena tangannya terkunci. Nah, apa yang harus dibuat? Apa ayo yang harus dibuat apa? Dipecahin kacanya, nggak boleh dipecahin. Jadi yang dibuat adalah, tunggu dulu, digambar dulu. Nah, jadi supaya bisa diambil, nggak boleh begini, tapi ngambilnya begini. Maka tangannya bisa keluar lagi. Lalu kacang yang lain untuk siapa? Kacang yang lain untuk teman-temannya si monyet. Nah, Natal hari ini kita rayakan dengan makna ini, adik-adik semua. Kita harus berani berbagi dengan yang lain. Tidak boleh mengambil semua untuk diri sendiri, tetapi kita mengambil yang cukup untuk kita, yang lain untuk teman-teman yang lain. Maka dengan cara ini kita akan menjadi terang bagi yang lain. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang keluar dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja kita, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putramu, memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur bersama Pasutri, Brigita Stevi Valegata, Deke Kogani, dan Yohanes Agung Endika Setiadini yang berulang tahun perkawinan ke-11. Berkatilah dengan kesetiaan, cinta kasih, hidup rukun dan perlindungan di dalam keluarga. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami, Kristianus Gilar Winero dan Ibu Helena Setiabudi yang merayakan hari ulang tahunnya.
Semoga Engkau berkenan selalu memberikan kesehatan yang baik dan juga kesempatan untuk melayani keluarga semakin baik lagi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. To certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Born is the King.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda yang menjadi manusia, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Saudari Gyohwa, Bapak dan Ibu Surahmat, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita berdoa seperti Kristus telah mengajarkannya kepada kita sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Salam damai semuanya. Il corpo e il sangue di Cristo, metti in questo calice. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells are chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is the 12th time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mixing and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Terima kasih kepada anak-anak semua. Sekarang marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan beberapa buah pengumuman. Yang saya hormati Romo Yosef Sutrisno, SCY, Romo Florentinus Heru Ismati, SCY, Suster, Bapak, Ibu, adik-adik OMK, Remaka, dan anak-anak yang terkasih, serta seluruh umat Allah yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti misa secara live streaming. Selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita dapat merayakan perayaan Natal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perkenankan saya dari Panitia Natal tahun 2023 menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki yang telah mendampingi panitia dari awal persiapan hingga puncaknya memimpin perayaan pada malam hari ini, malam tadi maupun pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua DPP dan pengurus DPP yang sudah mendukung membantu kerja panitia dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Terima kasih kepada tim katekese dan tim seksi keluarga yang sudah mempersiapkan pertemuan Advent dengan baik. Terima kasih kepada Ketua Pengurus Lingkungan yang sudah terlibat aktif
mensosialisasikan kepada umat untuk terlibat dalam kegiatan seputar Natal, mulai dari kunjungan OTD, bakti sosial, pembagian paket Natal, pengakuan dosa, kerja bakti bersih-bersih lingkungan di gereja, jaga malam di gereja, dan juga pendaftaran OTD pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas, mulai dari Miss Dinar, lektor, pemazmur, prodiakon, dan pembawa persembahan, serta kor dari Remaka San Pradesh. Terima kasih kepada umat Allah yang terlibat dalam perayaan Natal pagi hari ini. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sehingga umat yang berada di lokasi gereja maupun di rumah dapat mengikuti perayaan Natal pada pagi hari ini. Terima kasih kepada koster, petugas kebersihan, dan juga sudah membantu mempersiapkan kegiatan Natal hingga pagi hari ini. Terima kasih juga kepada petugas keamanan dan parkir yang telah menjaga keamanan, mengatur semua kendaraan. Terima kasih kepada tim keamanan dari Polda Sumatera Selatan, Polsek Ilir Timur II beserta jajarannya, dan Koramil Lemabang beserta jajarannya yang telah menjaga keamanan pagi hari ini sehingga kita dapat mengikuti misa dengan hikmat. Terima kasih juga kepada pimpinan PT Sabah Indonesia, STIA Bala Putra Dewa, dan TK, SD, SMP Saprus 3, dan SMA Saprus 4 yang sudah mengizinkan halaman sekolah untuk dipakai lahan parkir umat. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah terlibat aktif dan bekerja sama dengan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan hati untuk pelaksanaan kegiatan Natal hingga sampai perayaan Natal pagi hari ini. Terima kasih kepada para dermawan, para donatur atas persembahan kasih, baik dalam bentuk natura, donasi uang, sehingga sangat membantu terlaksanakan seluruh kegiatan Natal tahun 2023. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan berkat yang melimpah untuk keluarga semua. Bapak Ibu, dan anak-anak, setelah misa pagi hari ini kita lanjutkan, nanti ada perayaan Natal bersama anak-anak di ruang Angela Marici dan perayaan Natal bersama OTD di Balai Paroki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang yang berkenan pelaksanaan kegiatan Natal tahun ini. Semoga perayaan Natal membawa sukacita dan damai sejahtera untuk semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terima kasih atas perayaan yang begitu indah. Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan dengan baik acara-acara Natal ini. Saya melihat ada seorang ibu bersama anak dan mantunya dan cucu-cucunya bekerja di gereja ini mempersiapkan. Saya melihat ada juga seorang ibu bekerja ditunggui suaminya sampai malam supaya bisa menyelesaikan dan mempersiapkan gereja kita sehingga menjadi sangat indah seperti saat ini. Dan ada banyak lain yang dengan caranya masing-masing membantu kesuksesan acara kita. Terima kasih kepada semua. Dan terima kasih kepada para petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik. Kepada para pembina BIA, pembina Remaka, terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah saudara-saudari semua.
Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Dan semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari semua, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada